Hampir semua budaya dan agama di dunia ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu hukum tabur tuai. Di Timur Tengah, kita menyebutnya karma. Di Barat, orang menyebutnya what goes around comes around. Secara insting, kita merasa tenang kalau dunia ini punya timbangan yang adil. Tapi pernahkah kita berada di satu titik di mana kita melakukan kesalahan yang begitu besar, sehingga kita tahu timbangan itu tidak akan pernah seimbang lagi? Dan di titik itulah, kita biasanya bertemu dengan sebuah konsep yang sangat mengganggu logika keadilan kita. Sesuatu yang disebut grace atau kasih karunia. Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman menyelam lebih dalam. Mengapa karma yang sangat logis itu bisa menjadi beban yang sangat menghimpit? Dan mengapa grace yang terasa tidak adil itu justru menjadi satu-satunya jalan keluar bagi jiwa yang lelah? Pertama, psikologi karma dan rasa kendali. Kenapa otak manusia sangat mencintai karma? Jawabannya adalah karena kendali. Karma memberikan kita ilusi bahwa kita adalah kapten atas nasib kita sendiri. Kalau saya berbuat baik, maka saya aman. Kalau saya rajin, maka saya akan sukses. Ini adalah sistem meritokrasi. Kita merasa nyaman karena ada aturan main yang jelas. Namun, sadarkah kita bahwa pola pikir ini menciptakan masyarakat yang penuh dengan penghakiman? Saat kita melihat orang sukses, kita berkata, "Wah, dia pasti banyak berbuat baik." Tapi saat kita melihat orang hancur, secara tidak sadar kita bergumam, "Mungkin itu karma dia." Karma membuat kita sulit berempati karena kita selalu mencari kesalahan orang tersebut untuk membenarkan kemalangannya. Lebih jauh lagi, karma menciptakan kecemasan tersembunyi. Seberapa banyak kebaikan yang cukup untuk menutupi satu kesalahan di masa lalu? Kita jadi terus-terusan bertransaksi dengan Tuhan atau dengan semesta, mencoba menyuap masa depan dengan perbuatan baik kita. Kedua, the scandal of grace. Sekarang, mari kita bedah sisi seberangnya, yaitu grace. Secara definisi, grace adalah bantuan, kebaikan, atau kasih yang diberikan kepada seseorang yang sama sekali tidak layak menerimanya. Secara logika ekonomi, grace itu adalah bencana. Secara logika hukum, grace itu adalah skandal. Bayangkan seorang hakim yang membebaskan terdakwa yang jelas-jelas bersalah hanya karena sang hakim memutuskan untuk membayar sendiri denda terdakwa tersebut. Inilah yang seringkali sulit diterima oleh orang yang merasa sudah hidup benar. Kita merasa tersinggung jika orang jahat mendapatkan pengampunan yang sama dengan kita yang sudah berusaha keras jadi orang baik. Tapi disitulah letak kekuatannya. Grace tidak menunggu kita menjadi pantas untuk dicintai. Jika karma menuntut kita untuk bersih dulu, baru bisa mendekat, Grace datang ke tempat yang kotor untuk membersihkan kita. Grace tidak bertanya tentang masa lalu, ia menawarkan masa depan. Ketiga, mengapa tidak logis justru menyelamatkan? Mungkin teman-teman bertanya, lalu apa fungsinya menjadi orang baik kalau ada grace? Disinilah letak perbedaannya. Di bawah hukum karma, kita berbuat baik karena takut atau karena menginginkan sesuatu. Itu adalah hubungan transaksional. Tapi di bawah naungan grace, kita berbuat baik karena terharu atau karena bersyukur. Saat kita sadar bahwa kita sudah diterima sepenuhnya, walaupun kita berantakan, sesuatu di dalam hati kita telah berubah. Kita tidak lagi berbuat baik supaya selamat, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Grace adalah satu-satunya hal yang bisa memutuskan rantai kebencian. Karma menuntut pembalasan seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi grace menawarkan pengampunan. Tanpa grace, dunia ini akan berakhir buta dan hampa karena semua orang sibuk membalas kesalahan orang lain. Keempat, aplikasi dalam kehidupan nyata. Bagaimana cara kita mempraktikkan ini? Pertama, berhentilah terlalu keras pada diri sendiri.
Jika teman-teman gagal hari ini, sadarilah bahwa nilai teman-teman tidak berkurang di mata Sang Pemberi Kasih. Kedua, mulailah memberikan grace kepada orang lain. Saat orang mengecewakan kita, logika kita berteriak, balas, beri dia pelajaran. Tapi grace menantang kita untuk berkata, saya mengampuni kamu, bukan karena kamu benar, tapi karena saya tahu rasanya diampuni saat saya melakukan kesalahan. Dunia ini sudah cukup penuh dengan penghakiman. Kita butuh lebih banyak ruang untuk kasih yang tidak masuk akal ini. 6. Istirahat dalam kasih. Pada akhirnya, karma mungkin menjelaskan dunia, tapi grace lah yang memulihkannya. Karma memberi kita gaji, tetapi grace memberi kita hadiah. Bagi teman-teman yang hari ini merasa lelah karena merasa tidak pernah cukup baik, atau merasa dikejar-kejar oleh bayangan-bayangan masa lalu, dengarkan ini. Timbangan itu tidak perlu teman-teman buat seimbang dengan kekuatan sendiri. Ada tangan yang sudah menahannya untuk Anda. Istirahatlah dalam grace, karena pada akhirnya bukan apa yang kita lakukan yang menentukan siapa kita, tapi kasih siapa yang kita terima. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang video kali ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang di video kali ini. Jika video ini berarti untuk kamu, jangan lupa bagikan kepada seseorang yang mungkin butuh mendengar tentang kasih karunia hari ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.